Jemaah sholat isya dan tarawih Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jangan pernah bosan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para jemaah yang hadir di masjid yang mulia ini, yang telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini saya mencoba menyampaikan sebuah tema, yaitu Al-Quran dan penjelajahan alam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Al-Quran ini menempati posisi yang sangat sentral dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Al-Quranul Karim itu diturunkan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan yang memiliki fungsi hudal linnas sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan berisi penjelasan terhadap wahyu tersebut, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan dengan demikian Al-Quran ini mencakup banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai pedoman hidup. Jadi satu di antaranya adalah bagaimana Al-Quran itu memberikan perhatian yang sangat besar ya terhadap pemahaman kita tentang di mana kita tinggal dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan alam semesta itu. Saya ingin memulai dari mengutip ayat 190 dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang berfikir atau ulil albab. Jadi jemaah rahimakumullah, Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya mereka yang memikirkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana terjadinya malam dan siang, ya, itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berfikir, termasuk kita semua jemaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Jadi misalnya saja pertanyaan, sebenarnya langit itu apa? Jadi selalu di dalam Al-Quran itu dihubungkan antara langit dan bumi. Jadi di mana bumi ini kita berada, ya, bumi tempat kita tinggal ini. Dan di luar bumi itu, ya, kalau dalam bahasa sederhananya, sejauh mata memandang, itulah yang disebut dengan langit. Tapi bagi orang yang berilmu pengetahuan, jawaban semacam ini tidak memadai. Maka kemudian orang berpikir, sebenarnya di alam semesta ini terdapat apa saja. Ya, maka kemudian ada bumi, ada bulan, ada berbagai macam planet,
dan benda-benda langit yang lain. Nah, dalam konteks inilah jamaah rahimakumullah, mestinya kita sangat berterima kasih kepada salah satu pemikir Islam yang bernama Al-Idrisi. Adalah beliau yang memulai untuk membuat peta. Jadi peta, jadi misalnya mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, tentu saja ada atas, tentu saja ada bawah ya. Yang kemudian dari peta itu kita bisa mengetahui berbagai macam kawasan yang ada di muka bumi ini. Jadi itu yang dikemukakan oleh Al-Idrisi ini. Jadi yang terkait dengan ayat 190 Ali Imran ini menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya yang disebut dengan jagat raya ini, kalau dalam bahasa sekarang itu kosmos, itu adalah suatu ruang yang luar biasa luas. Dan bumi kita hanya menjadi bagian sangat kecil dari alam tersebut. Di sisi yang lain, ya, Allah berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi Al-Quran itu mengajak, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jemaah jin dan manusia, inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembusilah, maka lintasilah. Ya. Famfudu la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan dapat menembus langit dan bumi itu kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Nah, kekuatan apa? Yang pertama-tama tentu adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ya sekian puluh tahun yang lalu pernah dihebohkan karena manusia pertama kali mendarat di bulan, ya. Jadi melalui proyek NASA. Jadi Apollo yang sering disebut dengan Apollo 12, jadi Neil Armstrong, ya, dengan menggunakan Apollo 12 itu kemudian bisa mendarat di bulan. Dan itu terjadi pada tahun 1969. Jadi ketika itu dunia heboh. Oh, ternyata bulan itu bisa dijelajahi oleh manusia, sebagaimana yang kita lihat di dalam tantangan Al-Quran. Jadi sultan itu tentu saja pertama-tama adalah ilmu. Di mana toh posisi bulan itu, seberapa jauh jaraknya dari muka bumi, dan bagaimana kita bisa datang ke bulan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang tentu saja dijawab oleh ilmu pengetahuan. Maka diciptakanlah kendaraan. Tetapi ilmu fisika mengatakan kendaraan itu tidak sembarang kendaraan. Karena apa? Kalau lepas dari orbit bumi, ya, maka kita tidak lagi ditarik apa yang disebut dengan gravitasi bumi itu. Jadi tentu akan melayang-layang. Jadi kalau dia lepas dari bumi, apakah kemudian dia bisa kembali lagi ke bumi? Nah, ini dijawab oleh ilmu pengetahuan. Dan itulah yang disebut dengan sultan itu. Jadi la tanfuduna illa bisultan. Jadi ini terdapat pada Ar-Rahman ayat 33. Nah, jamaah rahimakumullah,
sampai sekarang usaha-usaha untuk menjelajahi bulan, bahkan ada yang mengatakan bulan itu atau planet yang lain bahkan itu bisa menjadi salah satu tempat hidup manusia selain bumi di mana kita ini tinggal. Jadi karena itu berbagai macam bangsa, jadi selain Amerika Serikat, itu bahkan tetangga kita yang dekat itu India, itu telah berhasil menerbangkan pesawat nirawak yang tidak ada awaknya, jadi semata-mata itu dikendalikan oleh komputer, bisa mendarat di bulan. Dan yang terbaru dalam rangka memperingati 50 tahun mendaratnya Neil Armstrong dan Aldrin ke bulan itu, Amerika bulan Februari yang lalu tahun 2024 ini menggunakan pesawat nirawak itu juga mendaratkan, tetapi tidak mendarat di mana waktu Apollo 12 itu mendarat, di tempat yang lain. Jadi kemudian diambil berbagai macam peta tentang bulan itu. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, yang melakukan seruan dari Al-Quran ini ya sampai sekarang memang bukan umat Islam ya, tetapi umat yang lain. Itu sebagaimana seruan dari Al-Quran tadi bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi Al-Quran itu yang diturunkan pada bulan suci Ramadan itu menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam saja. Jadi kalau orang-orang di luar umat Islam mempelajari Al-Quran dan kemudian mendapatkan inspirasi, maka Al-Quran akan menjadi pedoman bagi orang-orang walaupun dia itu tidak memeluk Islam. Jadi saya kira seruan ini penting sekali, dan ini yang kemudian menjadi semangat ya, terutama negara-negara yang saat ini cukup kuat dari segi dana, seperti kita lihat misalnya di daerah di Timur Tengah sana dengan dana yang cukup melimpah. Saya kira mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengikuti, menjelajahi langit dan bumi sebagaimana seruan dari Al-Quran. Kemudian ayat yang lain jamaah rahimakumullah yang terkait dengan di bumi kita. Jadi yang biasa dibaca itu misalnya di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi apabila kamu semua itu telah menunaikan sholat, fantasiru fil ard, hendaknya kamu itu bertebaran di muka bumi. Jadi kata-kata fantasiru fil ard itu artinya ya jelajahilah bumi itu. Jadi setelah kita beribadah, dalam hal ini khususnya sholat, kita diminta untuk menjelajahi bumi ini. Jadi saya kira sekali lagi kita berterima kasih kepada Al-Idrisi yang telah mengembangkan peta itu. Dan salah satu penjelajah ya yang sangat penting dalam sejarah Islam itu, yang pertama adalah Sa'ad bin Waqqas yang pada abad ke-7 ya telah memulai penjelajahan ke Cina beserta rombongannya. Jadi bisa dibayangkan dari Jazirah Arab ke Cina itu sebuah perjalanan yang sangat jauh ya, yang sangat jauh, dan itu lewat darat. Dan saat itu tentu saja jalan-jalan belum sebagaimana kita bayangkan jalannya licin, melainkan masih banyak pepohonan ya, apalagi kemudian melewati gurun. Jadi tentu itu memerlukan sebuah semangat yang luar biasa. Jadi bahkan Sa'ad bin Waqqas itu diterima ya oleh Kaisar Cina ketika itu.
Kemudian yang paling banyak dikutip itu adalah penjelajahan yang dilakukan oleh Ibnu Battuta yang hidup di antara 1300 sampai 1368. Jadi bisa kita katakan pada abad ke-14. Kita saat itu di Indonesia itu adalah abadnya Majapahit. Jadi Ibnu Battuta itu dia orang Maroko yang kemudian menjelajahi bahkan sampai ke Aceh. Ya. Jadi tentu ini memerlukan sebuah kerja yang luar biasa. Jadi fantasiru fil ard itu telah dipraktekkan oleh beberapa tokoh Islam. Bahkan jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang pernah membaca mengetahui yang disebut dengan Laksamana Cheng Ho. Jadi Laksamana Cheng Ho ini adalah orang Cina tetapi beragama Islam dan mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Cina pada zamannya, yaitu pada 1370 sampai 1433 itu untuk menjadi laksamana. Bahkan dikatakan Laksamana Cheng Ho itu membuat kapal yang sangat besar sekian kali lipat dibandingkan dengan kapal yang membawa Christopher Columbus dari Spanyol menuju benua Amerika. Jadi kapalnya Cheng Ho itu luar biasa besarnya. Nah, Cheng Ho itu juga pernah mendarat salah satunya di kota kita di dekat Yogyakarta ini, di Semarang, karena itu kemudian di sana diabadikan. Tapi sayangnya diabadikan dalam bentuk kuil. Padahal Cheng Ho ini kan orang Islam. Mestinya tidak diabadikan dalam bentuk kuil, tapi diabadikan dalam bentuk masjid, di mana Cheng Ho itu pernah mendarat di Semarang, salah satunya. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, apa tujuan dari penjelajahan itu? Sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Jum'ah tadi, apabila telah ditunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, ya, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullah katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu itu beruntung. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, saya kira apa yang kita sekarang sebut dengan migrasi, atau kalau di dalam negara kita disebut dengan transmigrasi, itu bagian dari fantasirul fil ard ini, sebagaimana seruan dari Al-Quranul Karim Al-Jum'ah ayat 10 tadi. Jadi sekarang ini yang namanya penjelajahan dari satu negara ke negara yang lain itu begitu intensif, dan ini tentu saja sesuai dengan seruan dari Al-Quran untuk fantasiru fil ard. Mudah-mudahan selama Ramadan kita mendaras Al-Quran, mentadarus Al-Quran, memahami, mencoba arti-artinya, dan salah satu diantaranya adalah bagaimana melalui seruan Al-Quran agar umat Islam atau umat manusia menjelajah muka bumi, tidak hanya muka bumi, melainkan juga ke planet-planet lain, sebagaimana ke bulan, mungkin ke Mars, dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan 1445 ini. Usikum wa iyaya bitaqwallah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.